itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Kasus yang diduga melibatkan Taufik Hidayat kembali menjadi perhatian publik setelah resmi diamankan oleh pihak kepolisian. Sejumlah fakta mulai terungkap dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak pihak yang menilai penderitaan yang dialami Yovita sangat berat, sehingga muncul pandangan bahwa ancaman hukuman maksimal 12 penjara masih belum sepenuhnya sebanding. Meski demikian, proses hukum tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Di tengah meningkatnya perhatian publik, dukungan terhadap korban terus berdatangan. Salah satunya datang dari Hotman Paris yang menyatakan kesiapannya memberikan bantuan hukum kepada keluarga korban. Selain itu, solidaritas dari masyarakat juga terlihat melalui donasi yang nilainya disebut telah mendekati 2 miliar rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pemulihan korban sekaligus menjadi bekal untuk menata kembali kehidupannya. Namun di balik besarnya simpati masyarakat, muncul perdebatan setelah Komnas Perempuan menyampaikan bahwa kasus ini tidak dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi yang mereka gunakan. Pernyataan tersebut memicu berbagai tanggapan, meski mengingat tidak sedikit masyarakat yang menilai kondisi korban menunjukkan penderitaan yang sangat berat. Sebelum kita lanjut, teman-teman bisa tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Sangat disayangkan kalimat tersebut keluar dari ibu yang notabene berasal dari Komnas Perempuan, di mana para perempuan sangat berharap sekali pembelaan dari Komnas Perempuan. Padahal kalau kita udah bisa baca sendiri definisi penyiksaan, ini kan sudah mencakup semuanya dalam permasalahan perkara ini. Dan ada faktor kesengajaan. Kenapa saya bisa bilang ada kesengajaan? Karena ini terjadi berulang kali, bukan hanya sekali. Dan bukan waktu yang sebentar. Ini terjadi berulang kali dan bertahun-tahun. Kita bisa lihat sendiri kalau di sini kan ada penderitaan yang hebat yang dirasakan oleh si korban. Ada timbulnya rasa sakit, ada penderitaan fisik, penderitaan mental yang dirasakan oleh si korban. Sudah pasti ada tujuannya mengapa si Taufik ini melakukan penyiksaan terhadap si korban. Itu yang harus kita cari tahu alasannya kenapa tersangka melakukan penyiksaan tersebut. Lagi kita bisa lihat sendiri fisik korban udah hampir hancur di bagian wajahnya. Sudah jelas kena mental psikologisnya, dirasakan berulang-ulang dan bertahun-tahun lamanya. Kalau ada yang komen lagi, kenapa nggak lapor? Karena di sana kan dikenal suami istri dan semacamnya. Kita tidak pernah tahu korban itu ditekannya seperti apa oleh tersangka. Kita tidak pernah tahu bentuk ancaman yang dilakukan si tersangka kepada korban. Kita hanya bisa melihat dan berkomentar, tapi kita tidak bisa merasakan bagaimana rasanya korban disiksa bertahun-tahun lamanya tanpa pertolongan, tanpa tempat mengadu. Dan sangat disayangkan dari perkara ini, di mana Komnas Perempuan yang harusnya membimbing, mendampingi korban untuk permasalahan ini, mengeluarkan kalimat tersebut. Mungkin ibu bisa memilih lagi untuk berkata-kata, apalagi di depan wartawan, di depan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin maksud ibu baik, tapi tolong berilah contoh kepada rakyat Indonesia ini. Pilihlah kalimat yang tidak merugikan korban. Ibu mungkin bisa berkomentar dengan lantang seperti itu, menjelaskan seperti itu dengan lantang, tidak memikirkan keadaan korban di rumah sakit seperti apa, mentalnya keganggu, keluarganya pun terganggu. Apakah ibu bisa membalikkan wajah korban seperti sebelumnya, sebelum ada penyiksaan? Jangan pernah menyalahkan korban mengapa mau kumpul bersama tanpa menikah. Jangan pernah menyalahkan kenapa tidak mengadu selama ini. Kita belum pernah ada di posisi korban. Bagaimana ketakutannya setiap hari, setiap detik, setiap menit. Kita tidak pernah merasakan hal itu. Jadi jangan pernah menyalahkan korbannya.
Dan kita melupakan penyiksaan yang sangat luar biasa dari tersangka. Mari kita sama-sama dampingin kasus ini sampai selesai. Dan jangan sampai hukum itu, keadilan itu salah alamatnya. Perempuan di dalam foto ini bernama Sondang Friska Simajuntak. Dia menjabat sebagai salah satu anggota komisioner Komnas Perempuan. Saya sangat kaget mendengar pernyataannya mengatakan bahwa penyiksaan yang dilakukan dalam kasus YTR di Bandung belumlah masuk dalam kategori penyiksaan dalam Konvensi PBB tentang anti penyiksaan. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi anti penyiksaan. Saya sebagai anak bangsa sungguh malu mendengar Sondang Friska Simajuntak ini sebagai komisioner Komnas Perempuan berbicara seperti itu. Sungguh sangat disayangkan kenapa orang yang tidak memahami secara matang, secara penuh tentang penyiksaan itu bisa duduk menjadi anggota komisioner Komnas Perempuan. Sondang Friska ini gagal menempatkan yang mana penyiksaan yang dilakukan oleh negara, mana penyiksaan yang dilakukan oleh orang per orang yang tidak mengaitkan negara. Dalam Konvensi PBB memang benar dinyatakan seperti apa yang disampaikan Sondang, adanya kekerasan membuat penderitaan yang sangat ada tujuan dan ada keterlibatan pejabat negara. Penyiksaan itu tidak selalu harus ada pejabat negara di sana. Ini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namanya penyiksaan itu telah nyata terjadi pada kasus YTR. Jadi kalau saudari Sondang Friska Simajuntak masih belum paham tentang yang namanya penyiksaan, saya sarankan sebaiknya mundur dari Komnas Perempuan. Jangan bikin malu bangsa ini. Anda tidak mampu membedakan yang mana penyiksaan yang melibatkan negara, mana penyiksaan yang dilakukan oleh orang per orang. Ini bukan lagi sekedar hanya penganiayaan berat, tetapi ini sudah masuk kategori penyiksaan. Apa mata Anda tidak bisa melihat derita yang dialami oleh korban? Atau mata Anda itu memang sudah benar-benar buta? Bikin marah aja kali itu. Baca berita ini kalian pasti marah kan? Kok bisa penyiksaan sudah sesadis itu belum termasuk penyiksaan? Jadi begini, pernyataan Komnas Perempuan bahwa kasus penyiksaan YTR oleh pacarnya Taufik Hidayat ini belum bisa disebut penyiksaan, itu konteksnya hukum internasional berdasarkan definisi Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Salah satunya karena tidak ada unsur pembiaran oleh negara di sana. Cuma dari sisi komunikasi publik, pernyataan tersebut merupakan kekeliruan yang wajar kita kritisi. Jadi persoalannya bukan terletak pada analisis hukumnya, melainkan pada cara Komnas Perempuan menyampaikan analisis tersebut kepada masyarakat. Di ruang publik, kata penyiksaan dipahami berdasarkan realitas yang dialami korban, bukan berdasarkan unsur-unsur teknis dalam konvensi internasional. Ketika publik mengetahui seorang korban disekap dalam waktu lama, mengalami penganiayaan berulang, menderita luka berat hingga mengalami disabilitas, bahkan terdapat dugaan kekerasan seksual, lalu mendengar pernyataan bahwa kasus itu belum bisa disebut penyiksaan, yang muncul adalah kesan bahwa negara sedang memperdebatkan istilah, bukan menunjukkan keberpihakan terhadap korban. Akibatnya, fokus publik bergeser dari kejahatan luar biasa yang dialami korban menjadi polemik mengenai definisi. Padahal Komnas Perempuan sebenarnya tidak sedang membantah adanya kekerasan berat. Dalam penjelasannya sendiri, mereka mengakui adanya penganiayaan yang sistematis, berulang, dan berdampak sangat serius. Yang mereka persoalkan hanyalah apakah kasus tersebut sudah memenuhi definisi teknis tortur menurut Konvensi Anti Penyiksaan PBB yang mensyaratkan unsur keterlibatan atau pembiaran negara. Sayangnya, penjelasan penting ini justru tenggelam karena pilihan diksi belum bisa disebut penyiksaan, lebih dulu membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ditambah lagi judul pemberitaan oleh media, dipotong di bagian tertentu, bikin publik tambah emosi. Nah, disinilah letak kelemahan komunikasi Komnas Perempuan. Sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas moral dalam isu hak asasi manusia, mereka seharusnya mampu membedakan antara analisis hukum dan komunikasi publik. Bahasa hukum memang menuntut presisi, tetapi komunikasi kepada masyarakat juga menuntut empati, kejelasan, dan sensitivitas terhadap rasa keadilan publik. Menyampaikan istilah hukum yang sangat teknis tanpa memberikan konteks yang memadai justru membuka ruang salah tafsir dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga itu sendiri. Dalam kasus seberat ini, masyarakat tidak membutuhkan perdebatan semantik tentang apakah suatu tindakan sudah memenuhi definisi penyiksaan menurut konvensi internasional. Yang dibutuhkan adalah pesan yang tegas bahwa apa yang dialami korban merupakan bentuk kekerasan yang luar biasa serius, tidak dapat ditoleransi, dan harus diproses dengan ancaman hukuman seberat-beratnya. Seharusnya Komnas Perempuan fokus saja di situ, nggak usah kemana-mana sampai ke internasional segala. Jadi bahan bulian kan kalian? Begitu kira-kira. Thank you. Halo guys, sudah lihat video ini? Nah, kemudian untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Ya, di saat seluruh rakyat Indonesia masih berduka, keluarga korban masih menanggung luka yang mendalam, dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kepedulian. Bahkan Gubernur Jawa Barat, KDM, memberikan sayembara 250 juta yang untuk siapa saja yang bisa menemukan terduga pelaku. Namun kita sangat menyayangkan seorang komisioner perempuan menyatakan bahwa peristiwa ini belum bisa dikategorikan kepada kasus penyiksaan. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah empati, keberpihakan kepada korban, dan dorongan agar proses hukum berjalan secara transparan. Saya meminta kepada Komnas Perempuan agar berhati-hati lagi dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Jangan sampai pilihan kata yang digunakan justru menambah beban psikologis keluarga yang sedang berduka. Mungkin saya ingin bertanya juga, apa sih sebenarnya peran utama Komnas Perempuan ini? Sebenarnya tugas utamanya adalah memastikan hak-hak perempuan itu terlindungi, mengawal korban, memperoleh keadilan, serta mendorong negara memberikan perlindungan kepada perempuan. Terus mengawal setiap penanganan terhadap kasus-kasus yang perempuan menjadi korbannya. Kedepan jangan ada lagi seorang pejabat-pejabat negara yang menyampaikan atau menggunakan pilihan kata yang tidak tepat, yang justru melukai hati korban dan keluarga korban. Mudah-mudahan kasus ini bisa segera terungkap motif pelaku dan dibuka secara transparan agar pelaku ini bisa dihukum berat yang setimpal. Hukum tidak boleh tunduk pada pelaku-pelaku kejahatan. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Halo Komnas Perempuan, berharap kamu segera dipecat Bapak Presiden. Halo Komnas Perempuan, berharap kamu segera dipecat Bapak Presiden. Pada saat masyarakat Indonesia berduka atas adanya kejadian yang sangat sadis, di mana seorang wanita sampai ada belatung di tubuhnya gara-gara luka, bibirnya hilang gara-gara disayat, luka di mana-mana, dikurung sekian lama, malah kau mengeluarkan kata-kata itu bukan penyiksaan menurut PBB. Lu itu baru sekali aja baca peraturan PBB udah ngegaya lu.
Kalau kau memang punya harga diri, mundur kau sebagai dari Komnas HAM. Sia-sia uang pajak yang saya bayar untuk membayar. Komnas Perempuan sebut kasus Taufik Hidayat belum bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dalam standar PBB. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kopung logika lari kemana ini ibu? Kau pikir dulu baru kau bicara, bisa toh? Ini lembaga yang tugasnya membela perempuan atau lembaga yang tugasnya menjelaskan definisi hukum. Di luaran sana, masyarakat, rakyat itu sedang meringis, sedang menangis melihat kondisi korban Yupi atau Vita. Yang ditunggu masyarakat itu apa sih? Ya hukum yang adil, hukum yang bertindak. Bukan kata-kata, menurut PBB, kasus ini belum dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan. Bukan itu ibu. Kau pikir masyarakat ini sedang skripsi hukum internasional kah? Atau memang zaman sekarang empati ini sudah kalah dengan teori? Ibu bilang ini belum memenuhi standar PBB. Lalu ibu maunya bagaimana? Maunya ini menjadi masalah masif gitu, yang nyampe ke dunia lain dulu gitu, yang harus nyampe ke negara-negara lain dulu menjadi kasus masif gitu, supaya bisa ditanggapi PBB dan supaya bisa mencapai standarisasi penganiayaan serta kekerasan menurut PBB. Maunya kayak gitu, Bu. Lalu kok mau masyarakat bilang apa, Bu? Oh ya udahlah ya, baru cuman bibir yang digituin, baru cuman bibir yang kena gunting. Kau bayangkan kalau itu anak ibu sendiri. Kau bayangkan kalau itu sanak saudaramu, Bu. Kau bayangkan kalau itu keluargamu, orang-orang terdekatmu. Mau langsung buka pembicaraan tentang definisi istilah hukum internasional atau mau langsung peluk korbannya dulu? Komnas Perempuan itu dibuat untuk siapa sih? Untuk perempuan kan? Kenapa malah omongan itu membuat perempuan itu seolah-olah merasa, kok gue nggak dibela ya? Kok saya nggak dibela ya? Kok mesti nunggu standar PBB dulu ya? Pejabat publik ya, kalau ngomong satu kalimat aja, dampaknya itu bisa ke satu negara loh. Dalam standar internasional memang punya standar hukumnya sendiri, Bu. Tapi ini kan kita kasus dalam negeri ya. Ini kan kita mau menangani, kita mau mengadili secara lokal, bukan internasional. Kita mau mengadili secara nasional, bukan mau diadili secara internasional. Kenapa PBB-nya dibawa-bawa? Ya, memang kalau ibu mengerti hukum, kalau memang ibu mau menjelaskan istilah definisi hukum internasional, PBB dan segala macam, silakan Bu ya, silakan. Tapi bukan saat ini bukan waktu yang tepat untuk didengar oleh masyarakat. Masyarakat itu cuma mau mendengar satu hal, negara berpihak pada korban, bukan yang seperti ibu bilang. Lalu ujung-ujungnya tiba-tiba ibu menyapu omongan ibu sendiri dengan bilang ini termasuk penganiayaan yang sangat amat berat. Oke, bagus Bu. Tapi itu kenapa kalimatnya di ending? Kenapa di openingnya, di pembukaannya, kalimatnya itu harus yang menyakiti hati masyarakat, bahkan sangat amat menyakiti korban loh Bu. Kenapa harus disangkut pautkan dengan PBB? Kenapa PBB-nya harus dibawa-bawa? Kenapa internasionalnya mesti harus dibawa-bawa? Gak bisakah menunjukkan empatinya lebih dahulu? Gak bisakah teorinya nanti dulu, definisi hukumnya, pembelajarannya, jadi dosennya tuh nanti dulu tuh gak bisa ya Bu ya? Karena hukum tanpa empati akan sangat amat terasa dingin. Itu yang diharapkan dari seluruh perempuan-perempuan yang ada di negara ini. Maka dari itu dibentuklah Komnas Perempuan ya, untuk menyelamatkan, untuk melindungi para perempuan gitu loh, supaya perempuan itu merasa bahwa negara itu masih ada di belakang dia. Kalau cuma bisanya ngomongin definisi, ngomongin istilah, tapi nggak bisa membuat perempuan-perempuan di negara ini merasa aman, merasa dilindungi, buat apa ada Komnas Perempuan gitu loh? Bubarin. Tinggal guys, mana inget kene kan awen nu disiksa ka bogona nya statement cek si ibu ieu mah bikin netizen teh amukan termasuk aing nya. Tingali Komnas Perempuan tega sebut kasus YTR belum masuk penyiksaan versi PBB. Aing heng apal penyiksaan versi PBB teh siga kumaha. Geus jelas-jelas eta babak belur hancur banget nage bos. Iya ya Allah ya Robi, versi PBB teh siga kumaha si anjing. Sedih cok, manya eta lain disebut penyiksaan cok. Panon nepikeun kebuta banget, keluargana nepikeun kate apal. Ya Allah, iya kumaha Indonesia cok, sedihna anjing sok eneng geus ngali berita siga kieu cok. Gak merespon ya, ada tanggap yang berselebaran di medsos. Jadi kita ingin memperkuat lagi posisi dari Komnas Perempuan terhadap kasus YTR seperti tadi sudah disampaikan dalam pernyataan sikap tadi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi yang kesalahpahaman itu karena memang konteksnya berbeda ya. Jadi konteks pembahasan konvensi anti penyiksaan pada hari peringatan anti penyiksaan itu sebenarnya memang mensosialisasikan, mempromosikan konvensi anti penyiksaan yang sebenarnya pemerintah Indonesia itu
sudah meratifikasi sejak tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, tetapi implementasinya masih jauh ya, masih jauh dari yang diharapkan gitu ya. Memahami bahwa ini loh ada konvensi anti penyiksaan ini. Nah, sebenarnya penyiksaan ini memang kalau melihat dari muatan di dalam konvensi di pasal 1 ya konvensi tersebut memang unsurnya itu yang membedakan dengan kasus-kasus penyiksaan yang lainnya yang di luar konvensi itu adalah bahwa pelakunya adalah state. Ketua Komnas Perempuan yang bernama Bu Sondang. Jadi Sondang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat warga netizen kita dikarenakan dia menyatakan kasus yang dialami oleh Yuvita Tri Rezeki bukan termasuk kasus penyiksaan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan yang kita lihat selama ini. Kita sebagai warga yang awam saja sudah melihat jelas bahwa itu adalah suatu kasus yang melanggar HAM. Bahkan ini Ibu Sondang, ketua HAM saja, ketua komisi yang melindungi perempuan, kok dia malah tega menyatakan ini bukan kategori ya, bukan kategori penyiksaan kalau menurut Sondang. Akhirnya banyak yang akan bicara, baik itu dari ketua wartawan se-Indonesia maupun dari Bapak Hotman Paris, seorang pengacara terkenal yang sedang berada di Singapura sekarang. Pak Hotman Paris mengklarifikasi langsung, menyatakan dia sangat geram terhadap seorang yang melindungi aturan itu, kewajiban Sondang lah melindungi para perempuan. Bahkan Pak Hotman Paris menyinggung dia mendapatkan gaji dari kita semua, dari kita yang membayar pajak untuk menggaji seorang yang bernama Sondang. Sondang ini adalah seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Bahkan dia sendiri kenapa tidak menyatakan kategorinya bukan termasuk suatu yang berat. Menurut dia ini bukan. Jadi Hotman Paris menyatakan bagaimana seandainya yang diderita oleh Yuvita diderita juga oleh Sondang, yaitu kepalanya yang belatungan, kita lihat sendiri hidung bengkok, bibir sumbing, matanya hilang ya. Jadi ini bahkan kakinya lumpuh tak berjalan. Jadi menurutnya karena dia ini hanya menggunakan ilmu teori, ilmu di atas meja yang digunakannya, bukan mata hatinya, bukan menggunakan ilmu untuk suatu membantu rakyat ya. Nah, baru kali ini dia dicerca orang. Selama ini memang dia adalah perlindungan wanita, perlindungan perempuan. Menyatakan sudah berbagai orang dibantunya, dilindungi. Nah, mengapa kasus Yuvita ini malah dinyatakan bukan termasuk kategori suatu penyiksaan? Ini yang sangat disayangkan. Bahkan Hotman Paris saja sampai geram. Saya menurutnya Hotman Paris berkata, kita menggaji dia itu digaji dari gaji kita. Kita orang yang membayar-bayar pajak ini. Kalau menurut Hotman Paris saking dianya udah marah besar. Saya meminta kepada DPR menurut Hotman Paris. Ini perkataan Pak Hotman Paris dari Singapura. Dia menyatakan, saya meminta kepada DPR hari Senin nanti panggil ini orang. Panggil ini ketua ini. Untuk apa dia menjadi ketua Komnas kalau dia tidak memberikan suatu perlindungan terhadap perempuan? Mau diapakan lagi? Perempuan sudah jelas-jelas seperti Yuvita ini. Sudah kita lihat semua yang dia derita. Kenapa malah belum dikategorikan sebagai yang dikatakannya tadi? Jadi yang mau dilindunginya yang bagaimana? Menunggu dia sudah di alam kubur, menunggu si korban masuk dalam tanah dulu baru dipertahankan. Nah, ini gimana ini? Jangan cuma dalam teori saja, lihat kenyataannya, lihat faktanya ya Bu ya. Kami sebagai orang awam aja ini sudah dikatakan kategori yang sangat berat. Jadi kalau menurut Ibu Sondang tidak bisa dikatakan sebagai kategori tersebut, bagaimana ini hukum kita? Bagaimana perlindungan terhadap perempuan? Kalau sudah jelas-jelas dia sudah mengalami hal sedemikian, malah belum dikatakan sebagai kategori yang memenuhi syarat untuk dilindungi, untuk belum dikatakan sebagai penyiksaan menurut daripada PBB. Ini bagaimana ini? Sudah terserahlah, kita sekarang ingin melihat kenyataan yang jelas. Yang pastinya Bapak Presiden Prabowo pun sudah menyatakan tolong bantu segera si Yuvita ini. Karena kasus Yuvita sangat menderita. Dan juga Bapak dari Gubernur Jawa Barat sendiri sudah memberikan uang 250 juta serta pengobatan gratis dari
Jawa Barat sudah mengakui bahwa ini adalah suatu penderitaan yang berlangsung lama selama 3 tahun disekap. Ini malah ibu yang seharusnya melindungi perempuan ya, malah menyatakan demikian. Kita nanti dengar klarifikasi terbarunya. Yang pastinya ini dia menyatakan di Antara ya, di media Antara dia menyatakan bahwa itu belum termasuk yang namanya. Oh, mungkin menurut gua ya, karena korbannya selamat, guys. Coba kalau misalkan si korbannya meninggal, itu baru kategori penyiksaan, ya. Begitu nggak sih? Terus kategori penyiksaan yang menurut Komnas HAM perempuan itu seperti apa sih? Ini mereka punya keluarga nggak sih? Gue mau bingung dah, mereka bikin pernyataan kayak begini. Kalau misalkan kejadian ini menimpa keluarganya kayak gimana ya? Mendingan kalau kata gue mah udah ya, nggak usah muncul gitu. Sekalinya muncul, bikin pernyataan kayak begini, ampun. Oke, itu dia cuplikan-cuplikan video yang teman-teman sudah tonton. Menurut informasi yang beredar, Taufik Hidayat ini hidup di lingkungan yang sangat memanjakannya. Perdebatan mengenai istilah penyiksaan kembali menjadi sorotan. Setelah dugaan penyekapan dalam waktu yang sangat lama, luka yang dialami korban serta kondisi fisik dan psikisnya tidak dianggap memenuhi kategori penyiksaan oleh sebagian pihak. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian memicu diskusi luas di tengah masyarakat. Fakta lain yang turut mencuat berasal dari keterangan sejumlah orang terdekat pelaku. Mantan istri maupun ayah kandungnya disebut pernah menggambarkan Taufik sebagai pribadi yang mudah marah sejak usia muda. Informasi tersebut layak didalami oleh penyelidik, namun penilaian mengenai kondisi psikologi seseorang tetap harus dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang. Seiring berkembangnya penyelidikan, publik juga dikejutkan dengan informasi bahwa pelaku bekerja sebagai debt collector. Selain dugaan kekerasan terhadap korban, muncul pula dugaan bahwa pelaku memanfaatkan harta milik korban dan menggunakan identitas korban untuk mengajukan pinjaman online. Seluruh dugaan tersebut saat ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung. Menjelang akhir pembahasan, kita membahas bahwa polemik ini menjadi Oke, itu dia hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.